konsekuensi dari kepercayaan kita pada Kristus adalah keselamatan. Dan kalau kita tidak percaya, maka kita sedang berada di bawah hukuman. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta Karmelitus di mana saja Anda berada. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan dengan tema Allah adalah kasih. Tentu hal ini berkaitan dengan hari Minggu Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan pada hari ini. Di dalam kepercayaan kita mengenal adanya Tritunggal Maha Kudus, satu Allah dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang kita yakini sebagai pencipta segala sesuatu. Dialah yang menaungi kita, Dialah yang memberi kita hidup, dan Dia pula lah yang menyertai kita. Allah Putra yang berasal dari Bapa, Dialah yang kita kenal sebagai penebus. Dialah pembebas hidup kita dari belenggu dosa, dan Dia pula lah yang menyelamatkan kita. Dan Allah Roh Kudus yang kita yakini sebagai sosok yang berasal dari Bapa dan Putra. Dialah yang membaharui hidup kita, Dialah yang menyertai hidup kita selama di dunia ini dan nanti. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, berbicara tentang Trinitas tentu sangatlah rumit, dan akal kita tak sanggup memahaminya dengan penuh. Tentu hal ini berkaitan dengan esensi Allah sebagai yang misteri. Kalau Allah kita pahami secara penuh, kalau otak kita memahami Allah dengan baik, tentu esensi Allah sebagai Allah akan hilang. Kalau Allah yang kita kenal, Allah yang kita imani itu, kita pahami dengan baik, seperti halnya kita memahami sesuatu hal yang ada di muka bumi ini, maka Allah yang adalah misteri itu bukanlah Allah. Tetapi oleh karena sosok Allah yang misterius itu, maka Dia adalah Allah kita yang sesungguhnya. Terlepas dari itu semua, saudara-saudariku sekalian, kita tak perlu berlama-lama untuk berdiskusi tentang eksistensi dan juga esensi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Yang terpenting adalah iman kita akan Allah. Kita harus memegang prinsip ini. Kita mengimani satu Allah yang sama, yang terwujud dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki hakikat yang sama, yaitu Allah. Ketiga-tiganya adalah satu Allah
dalam 3 diri, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku sekalian, sekarang kita akan merenungkan 3 poin utama yang termaktub dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18, di mana perikop ini menjadi bacaan Injil pada hari Tritunggal Maha Kudus. Kita tahu bahwa kita ini berdosa, dan akibat dari dosa adalah kita menjauh dari Allah. Hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Melihat situasi yang demikian, Allah yang adalah kasih mengutus putranya ke dunia untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Di dalam Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Identitas Allah adalah kasih. Sehingga di dalam tradisi iman kita mengenal istilah ini. Allah adalah kasih. Deus caritas est. Cara Allah mengasihi manusia tentu berbeda dengan kita. Dia tidak memandang kita sebagai objek untuk dikasih. Tetapi sebaliknya, dia memandang kita sebagai partnernya. Dia mengasihi kita melebihi dari segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita berjasa, bukan karena kita percaya kepadanya. Tetapi dia mengasihi kita karena memang itu adalah identitasnya sebagai kasih. Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Ialah sumber segala kasih, dan daripadanya lah kita mengalami kasih. Dalam pengalaman hidup kita setiap hari, tentu kita berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan sesama, orang tua, sanak saudara, teman-teman, dan juga alam semesta. Tentu kita mengalami yang namanya kasih. Dan kasih yang kita berikan tentu bertolak dari penampakan-penampakan yang mereka berikan. Contoh, saya mengasihi dia karena dia cerdas, atau karena dia memiliki prestasi yang luar biasa, atau karena dia berbuat baik kepada saya, atau karena dia telah membuat saya menjadi seperti ini, menjadi sukses dan lain sebagainya. Atau saya mengasihi anak saya karena dia sangat hebat dalam bidang ini, karena dia memiliki prestasi yang luar biasa. Atau saya mencintai kekasih, atau saya mencintai siapapun yang saya jumpai karena ini atau karena itu. Prinsip do ut des itu sangat mewarnai hidup manusia. Tetapi hal itu tidak terjadi pada Allah. Meskipun kita rusak, meskipun kita dibuang oleh sesama kita, meskipun kita ini tidak berguna, tidak berdaya, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Karena memang esensi Allah adalah kasih. Ia tidak bisa menyangkal dirinya yang adalah kasih. Dan yang kedua, tujuan dari perutusan putranya ke dunia adalah menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Allah yang adalah kasih sebagai identitas dirinya itu telah mengutus putranya yang tunggal, satu-satunya anaknya yang tunggal itu untuk datang ke dunia. Yesus sendiri bertindak sebagai korban pelunas dosa kita. Yesus sendirilah yang mendamaikan kita dengan Allah di surga. Berkat jasa Yesus Kristuslah kita boleh mewarisi kebahagiaan kekal. Dan berkat jasa ia pula lah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus datang ke dunia dan ia diutus oleh Bapanya bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dan dari pihak kita dituntut satu sikap, yakni percaya akan Allah dan percaya akan segala pewartaan yang disampaikan oleh Putra Tunggal Allah, yakni Yesus Kristus.
Yesus telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Ia telah menjadi serupa dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Yesus menjumpai orang-orang yang tersingkir. Ia mengecam segala macam praktek ketidakadilan yang terjadi di kalangan masyarakat Yahudi. Bahkan ia mengorbankan satu hal yang sangat berarti, yakni nyawanya sendiri. Dan berkat kurban Kristus di salib itulah saat ini kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan kelak akan mewarisi kebahagiaan di surga. Dan yang ketiga, konsekuensi dari kepercayaan kita pada Kristus adalah keselamatan. Dan kalau kita tidak percaya, maka kita sedang berada di bawah hukuman. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Perutusan Kristus ke dunia membawa dampak atau konsekuensi bagi kita, yakni supaya kita percaya dan diselamatkan. Konsekuensi inilah yang menjadi hal yang paling fundamental bagi kita, para pengikut Kristus. Kita telah ditebus, kita telah diberi ajaran, kita telah disampaikan tentang segala hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah oleh Yesus sendiri dan diteruskan oleh para pengikutnya. Dan dari pihak kita dituntut suatu sikap percaya. Sebab jika kita tidak percaya, tentu kita tidak bisa mewarisi sukacita abadi di surga. Karena memang kebahagiaan di surga dan surga itu sendiri diperuntukkan bagi mereka yang percaya. Kalau kita melihat pernyataan ini, apakah kita mau menilai bahwa Allah tidak adil? Menurut saya tentu tidaklah demikian. Allah tetap menyatakan keadilannya dan Dia tetap memberi kita kebebasan. Dia hanya menawarkan dan Dia tidak memaksa ataupun membuat manusia menjadi tidak bebas. Sebaliknya, Dia menawarkan kerajaan Allah, Dia menawarkan sukacita abadi, dan itu dikembalikan kepada kebebasan manusia. Apakah manusia mau terima atau tidak, itu menjadi pilihan bebas kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan perayaan Tritunggal Maha Kudus ini, kita perlu memaknai relasi kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam tiga pribadi yang berbeda, mereka membentuk satu kesatuan, sehakikat dalam kealahan. Satu Allah, tiga diri. Sehakikat dalam kealahan, tetapi berbeda dalam pribadi. Mereka sehakikat sebagai Allah dan memiliki tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa menciptakan segala sesuatu. Putra menebus kita dari kuasa dosa. Roh Kudus membaharui dan menyertai kita. Ketiga-tiganya berbeda tetapi tidak terpisahkan satu sama lain. Itulah hakikat Allah kita yang satu dan sama dan berbeda dalam pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita mewujudkan kasih persaudaraan di dalam relasi kita setiap hari, dalam komunitas, dalam keluarga, dalam negara, dalam lingkup masyarakat yang lebih luas atau masyarakat global. Banyak ketidakadilan, perpecahan itu terjadi karena lunturnya komunikasi dan tidak adanya kasih yang terbangun satu sama lain. Dengan perayaan Tritunggal Maha Kudus ini, kita bisa belajar relasi kasih, kesatuan di dalam kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga firman Tuhan meneguhkan kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena bimbingan dan penyertaan terhadap kami semua. Kami bersyukur karena kami telah Kau tebus dengan darah Putramu sendiri
dan juga penyertaan Roh Kudus atas kami semua. Semoga kami menjiwai kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidup kami setiap hari. Membangun kasih persaudaraan di antara kami. Membangun sikap saling memahami satu sama lain. Menerima kelemahan orang lain. Sehingga terwujudlah kasih di antara kami dan terwujudlah situasi dunia yang aman, tentram, dan damai. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.